nggak inspiring, jangan-jangan nggak penting. Terakhir, huruf K. Tidak mungkin. Tulis ya. Sorry. Yang terakhir yang K itu, is it kindness apa enggak? Yang terakhir aku tulis ya. Nah, udah jelas tuh, udah lengkap berarti. Think. Cek teman-teman, omongan kita itu kebaikan apa bukan? Hal-hal yang keluar dari mulut kita itu adalah kebaikan-kebaikan yang menginspirasi orang atau bukan? Kebaikan-kebaikan yang akan menggerakkan orang atau bukan? Kebaikan yang akan menggerakkan tim kita atau bukan? Atau jangan-jangan yang keluar itu adalah cacian-cacian, hinaan-hinaan, bulian-bulian? Oke, terima kasih nih Mas Husnul yang sudah menuliskan intisarinya, teman-teman semuanya. Kita tobat bareng yuk. Saya juga belum benar, teman-teman. Kadang yang diomongin, kalau terus sih insya Allah lah ya, karena saya nggak insya Allah kita nggak berbohong ya, nggak berbohong. Tapi terkadang aku pikir ini helpful apa enggak ya? Inspiring apa enggak? Termasuk nih hari ini juga ini perenungan sebetulnya teman-teman. Teman-teman itu ikhlas dengerin saya 90 menit udah setengah 12. Ini saya inspiring apa enggak ya? Ya Allah, mudah-mudahan teman-teman dapat sesuatu hal ya pagi hari ini. Jadi saya ngomong ini enggak. Jadi lagi-lagi thing ini bukan saya sudah pernah melakukan, tapi ini menjadi rambu untuk kita semua ketika kita berbicara. Ya, teman-teman semuanya. Itulah sebabnya kenapa bagi Anda yang muslim, Rasul tuh 14 abad yang lalu udah bilang. Bicara itu hanya dua. Bicara yang baik, lanjutkan. Kalau nggak baik, lebih baik diam. Betul ya, Ustaz Dwi ya? Gitu ya. Bicara yang baik atau diam. Iya. Kan ternyata ya intisarinya adalah kita belajar dari Rasulullah SAW juga. Omongan kita harus true, harus helpful, harus inspiring, omongan-omongannya penting, dan omongannya itu bisa membawa dan menginspirasi kebaikan bagi orang lain. Teman-teman sampai sini gimana? Ada manfaatnya nggak gini? Obrolan kita, jangan-jangan saya ngomong, teman-teman tuh nggak dapat inspiring dari ingat Nusarara. Ingat apanya ini? Ada manfaat. Maunya apa, Kang? Kenapa? Kang Novi. Belum. Oh, belum. Sabar ya. Sabar. Ini pengen tahu dulu nih responnya. Jangan-jangan saya nggak inspiring nih, ya. Alhamdulillah kalau ada bermanfaat ya. Alhamdulillah banyak manfaatnya. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan di majelis kita ini, yang mana ini bukan majelis gibah ya, tapi insya Allah majelis kebaikan, majelis inspiring, majelis yang kemudian juga kita membuat kita menjadi hafal. Terima kasih hatur nuhun bisa. Nah sekarang NOW-nya apa? NOW-nya itu, ini nggak ada singkatan kalau NOW-nya. Now itu kan sekarang. Berarti sekarang saatnya yang tepat untuk Anda berbicara ketika Anda sudah bisa think yang tadi. Maksudnya apa Kang Novi? Terkadang kita suka ngomong, ntar aja deh, aku tahu dia tuh salah. Aku ngomong tuh padahal ingin bantu dia, ingin helpful, ingin menginspirasi dia, tapi kayaknya, besok aja deh. Sering nggak kayak gitu teman-teman? Menunda-nunda suatu kebaikan, yang mana kebaikan itu bermanfaat untuk orang lain. Pernah di posisi seperti itu? Pernah. Maka now-nya itu ya sekarang. Sekarang waktunya Anda berbicara ketika yang tadi itu sudah Anda miliki. Walaupun tidak bisa memiliki utuh, tapi mudah-mudahan ya Allah, apa yang saya ucapkan itu adalah benar. Gitu ya. Terlepaslah ini inspiring atau tidak, tapi mudah-mudahan yang saya lakukan ini adalah benar. Tentu kita berharap THINK-nya ini semuanya lengkap. Lagi-lagi kita sebetulnya ini belajar dari Rasulullah SAW. Kira-kira apa yang relevan dengan apa yang disampaikan Rasulullah? Sampaikan dariku, walaupun hanya satu potong ayat saja. Ketika itu benar, ketika itu inspiring, ketika itu helpful, ketika itu kindness, sampaikan ke tim kita. Mudah-mudahan dari kata yang singkat itu menjadi ruh mereka untuk terus bergerak, terus achieve,
terus kemudian juga bisa ya bergerak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di rumah juga sama. Jadi think now ini bukan hanya untuk di kantor, yuk kita bawa ruh dari think ini ke rumah kita masing-masing. Saya juga masih belajar, gimana saya bisa ngomong itu menginspirasi anak-anak saya. Gimana ngomong ini bisa menginspirasi istri. Gimana istri juga sama, apakah ucapannya itu bisa helpful nggak sama suaminya. Suaminya pulang kerja, nanti yang ditanya bukannya helpful mas, mau disiapkan dulu minum atau air hangat untuk mandi. Helpful dong menawarkan. Ini malah nanya, mas kok lama banget sih jam 10 baru pulang, jangan-jangan kamu kencan ya sama orang lain. Padahal benar-benar suaminya itu habis pulang rapat dan lupa ngasih kabar karena handphonenya mati. Yuk kita introspeksi, ini bukan untuk Anda, tapi sejujurnya sejatinya ini semua adalah untuk saya semuanya, teman-teman semuanya. Kita belajar bersama, kita tumbuh bersama-sama. Sepakat? Sepakat. Kalau yang ngerasa mendapatkan manfaat pagi hari ini sampai siang hari ini, boleh keluarkan jempolnya. Saya pengen tahu, pengen lihat, dan pengen ngecek. Mudah-mudahan apa yang disampaikan cukup menginspirasi dan membawa kebermanfaatan untuk Anda dan untuk kita semuanya. Aduh, thank you banget, bahagia. Lagi-lagi kita bersyukur, kita berada di lingkungan baik, di lingkungan yang sangat cukup membuat kita terus menumbuhkan diri kita. 148 orang masih stay. Ya, tapi kita dibatasi oleh waktu nih teman-teman semuanya. Jadwal kita sampai 11:30. Mudah-mudahan banyak banget ilmu yang bisa kita raih pagi hari ini, bisa kita dapatkan. Lagi-lagi nggak semuanya, mungkin nggak cukup 90 menit ini membuat Anda menjadi berkarisma. Saya yakin nggak bisa. Butuh latihan, butuh nambah ilmu, butuh terus belajar. Dan Academy Trainer tentu menjadi partner Anda untuk terus bertumbuh, insya Allah. Dengan hal-hal yang seperti ini, kita banyak free webinar yang bisa diikuti oleh teman-teman semuanya, gratis tanpa ada syarat. Syaratnya adalah Anda siap merendahkan hati Anda, karena saya yakin yang hadir lagi-lagi ada direktur, ada praktisi HR di perusahaannya, ada business owner, ada orang-orang hebat, orang-orang keren. Tapi yang paling keren itu adalah ketika Anda mampu merendahkan hati, dengerin saya ngoceh, mudah-mudahan ada inspirasinya. Teman-teman, arti banyak banget program yang bisa teman-teman ikutin, dari yang mulai free seperti ini bertebaran banyak banget, terus stay tune di Academy Trainer. Bahkan kalau teman-teman juga ini meningkatkan karisma, ini saya punya sahabat, namanya Ustadz Zulfikarullah, beliau adalah expert bagaimana menumbuhkan karisma. Dan tentu saja Pak Jamil Azza ini juga sama, ini dua orang guru besar kami, guru saya, guru besar lagi kayak di universitas ya, guru saya. Mereka punya trik, punya tips, punya langkah yang lebih detail gimana biar kita bisa lebih berkarisma lagi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa terus stay, ngikutin Academy Trainer. Insya Allah kelas-kelasnya masih ada, termasuk pun jikalau ingin hadir di kelas yang berbayar sebentar lagi, tentang bagaimana berbicara karisma itu tafadhol gitu ya, sangat silahkan diikutin, itu terserah dari keinginan teman-teman semuanya. Teman-teman, thank you banget yang sudah hadir. 145 orang, Allah sebaik-baiknya pembeli balasan untuk Anda semua. Foto bareng. Terima kasih atas kesediaannya untuk stay. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Allah pertemukan lagi bersiraturahim di lain waktu, di lain momen. Teman-teman, yuk kita aplikasikan think ini. Ya, cek diri kita, ngomong kita udah true apa benar? Belum. Udah helpful apa belum? Udah inspiring apa belum? Necessary apa belum? Kindness apa belum? Ya, mudah-mudahan ini tips yang jitu untuk kita bisa menaikkan karisma kita di rumah, di tempat kerja, bermasyarakat, dimanapun kita pakai jurus ini. Terima kasih atas kesempatannya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bang Arfani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Kang Novi, baik virtual maupun aslinya. Silakan Bapak Ibu. Dan 1,5 jam tidak terasa, kita mendapatkan Think Now, bagaimana kita membangun tim efektif melalui kebiasaan bicara yang berkarisma. Terima kasih Kang Novi dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Tadi informasi sedikit untuk kelas-kelas lainnya, silakan stay tune di medsos
Academy Trainer, IG, FB, dan lain-lainnya juga. Tentu akan banyak program-program yang akan disampaikan, siapa tahu berguna untuk karir dan juga usaha di Bapak Ibu semua. Oke, ya. Kalau untuk kelas lainnya yang paling dekat di tanggal 20 Februari, Bapak Ibu ada kelas bagaimana berbicara karisma dan akan dibawakan langsung oleh founder Academy Trainer yaitu Bapak Jamil Azaini bersama dengan Bapak Zul. Dan bagi Bapak Ibu yang hari ini join di webinar hari ini, untuk join di tanggal 20 tentunya akan ada harga khusus bagi Bapak Ibu. Dan mungkin panitia akan bisa share linknya yang ingin hadir di tanggal 20 nanti mendapatkan harga khusus, di mana sebelumnya harga normal yaitu 749.000, tapi di khusus yang hadir hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan harga khusus yaitu 499.000. Mungkin dari yang panitia akan share linknya jika berminat untuk hadir di tanggal 20 Februari nantinya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, Kang Nopi masih ada waktu. Ada 2 pertanyaan di chat. Mungkin akan ditanggapi kalau Kang Nopi masih ada waktu sebelum ada agenda lainnya. Boleh. Boleh Kang ya. Oke, ini Bapak Ibu tadi yang sudah chat, terima kasih. Ada 2 pertanyaan saya tangkap. Mudah-mudahan masih cukup waktunya Kang Novi karena akan ada agenda lainnya. Tapi kita papatkan sedikit waktunya. Di sini ada pertanyaan pertama dari Anggi Nopiana. Oke, ini kayaknya Ibu ya, Ibu Anggi Nopiana. Coach, dalam mengatur tim itu diperlukan pendekatan emosional kepada bawahan. Tetapi jika pendekatan emosional terlalu dekat atau akrab, tidak baik juga. Karena itu terjadi, maka tim akan merasa manja, merasa sudah sangat dekat dengan atasan, perintah pun tidak efektif karena sudah merasa dekat dengan atasan tadi. Bagaimana caranya memanage dan menyeimbangkan strategi dalam mengelola tim agar perintah dan pendekatan emosional efektif dan mencapai tujuan? Itu Kang Nopi dari Mbak Anggi Nopiana sepertinya. Kita bahas yang ini aja ya, teman-teman, karena waktu Zul semakin dekat dan kita harus berpindah ke agenda yang lain. Saya izin untuk menjawab pertanyaan satu aja ya, Bang Afani ya. Oke, teman-teman semuanya, untuk bisa paham, saya itu biasanya punya jurus kayak gini, teman-teman. Yang pertama, nimbang. Tidaklah pengaruh itu datang, kecuali selalu diawali dari yang namanya cari tahu. Ya, cari tahu dan belajar hal baru. Kalau ini konteksnya tentang seseorang dalam tim kita yang akan kita improve, maka cari tahu tentang dia. Cari tahu penyebab, belajar kenapa dia seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita belajar dan cari tahu, maka itu akan membuat pengetahuan kita menjadi utuh. Bukan hanya sekedar asumsi, tapi pada akhirnya kita paham bahwa ternyata si Fulan itu melakukan hal seperti ini karena alasannya adalah ini. Kita menjadi tahu. Si Fulan melakukan hal ini di kantor, ternyata saya sekarang tahu. Di rumah ternyata si Fulan ini bawa beban keluarga yang banyak dan beban itu dibawa ke kantor. Dari belajar, dari cari tahu, pada akhirnya itu membentuk pengetahuan kita. Oke. Kalau kita sudah terbentuk pengetahuan kita terhadap seseorang itu, maka kita akan lebih mengenal orang itu. Kenal kebiasaannya, kenal apa situasi keluarganya. Kang Novi kok dalam banget ya? Ya ini namanya juga effort kita sebagai seorang leader. Berarti kita harus bisa memposisikan seseorang itu, kalau kita pengen paham, pada ini kita bisa mempengaruhi dia, ya kita harus bisa menggali dan cari informasi tentang itu semua. Kalau udah kenal, ya Bang Arfani dan teman-teman semuanya, maka kita akan masuk ke wilayah paham. Paham. Dia tuh selalu seperti itu karena memang orangnya adalah punya karakter, bicaranya memang keras, tapi sebetulnya dia bukan marah. Aku hari ini paham karena ternyata kulturnya dia bawa kultur Sumatera, misalnya seperti itu ya. Istri saya orang Sumatera, keluarga saya dari istri itu banyak orang Sumatera, dan biasanya intonasi itu agak meninggi, tapi bukan sedang marah, bukan sedang
mengekspresikan emosinya karena memang begitulah culture-nya. Sehingga kita menjadi paham. Oh, kalau ibu yang ini saya paham. Memang ini agak hasil dari kita cerita. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita udah tahu dan kita udah kenal, kemudian kita sudah paham terhadap seseorang, maka itulah yang akan melahirkan pengaruh dari diri kita terhadap orang itu. Si Fulan akan kaget loh, kok dia paham banget ya dengan keadaanku. Si Fulan akan kemudian juga dia kaget, kok dia tahu banget ya dengan apa yang terjadi dengan diriku. Disitulah akan muncul pengaruh. Selama ini bisa jadi kita itu masih kurang pengaruhnya karena kita tidak cukup paham. Kita nggak paham karena kita nggak mau kenal dengan tim kita. Kita nggak kenal karena kita nggak tahu mereka. Kita nggak tahu karena kita nggak cari tahu. Nah, apakah ini akan menimbulkan rasa manja, Kang Novi? Saya pikir pada batasan tertentu ya tidaklah ya. Karena kalau kita sudah bisa memberikan pengaruh kepada dia, ya dia juga akan bisa mengambil posisi. Asalkan betul-betul pengaruh yang kita hasilkan, perhatian yang kita berikan adalah perhatian yang tulus dalam hati kita. Karena kita pengen inspiring, karena kita pengen helpful, karena kita pengen memberikan kebaikan pada dirinya, dan itu bahkan akan membentuk sebuah wilayah di mana dia itu bukan segan ya. Kita punya karisma, kita punya posisi di mana bicara kita, tindak tanduk kita akan dia ikutin, akan menggerakkan dia karena kita sudah bisa paham, kenal, tahu, karena kita sebelumnya sudah cari tahu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan relate dengan pertanyaannya. Bang Arfani, thank you banget. Thank you. Karena dibatasi dengan satu, jadi pertanyaan yang lainnya, mohon maaf Bapak Ibu, kami skip dulu. Tapi tentunya mungkin ada sesi-sesi lainnya yang akan bermanfaat juga untuk Bapak Ibu. Oke, baik. Sebelum kita tutup, silakan Bapak Ibu ketikkan di kolom chat satu kata yang didapatkan pada sesi 90 menit ini. Boleh. Untuk Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sesuatu di sesi 90 menit, tolong dituliskan satu kata yang didapatkan. Oke. Inspiring. Luar biasa. Think now. Oke, inspiring. Ini baginya jelek. Amazing. Kemudian miracle. Awesome. Wah, keren. Ini kata-katanya satu yang dari Pak Hengki. Wah, ini motivator ini. Berkah, reminder. Daging. Waduh, ini mengingatkan makan siang ini. Pak Dwi-nya ini daging. Karismatik, keren. Oke, good. Kemudian Masya Allah. Waduh, Ibu Desti. Oke, baik. Termotivasi, helpful. Baik. Ya, baik. Silakan sambil lanjut dan terima kasih atas partisipasi semuanya. Untuk terakhir ini boleh dong dinyalakan videonya. Kita akan foto bareng dulu. Oke, di sini ada 5 layar yang terbuka. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, kita akan foto bareng menjadi kenangan kita sudah hadir di Zoom di siang hari ini. Untuk Teis boleh dibantu untuk dokumentasinya? Ya, Pak. Oke. Siap. Yep. Kita berikan gaya tercantik dan terganteng untuk kita semua di siang hari ini. Dan boleh ditahan sebentar karena akan difoto, entah Bapak Ibu ada di layar nomor berapa. Oke, layar pertama, 1, 2, 3, silakan Teis. Dan boleh ditahan. Untuk layar kedua. Tahan ya. Oke, tahan layar kedua. 1. Layar kedua, 1, 2, 3. Oke, layar ketiga, kita nggak tahu Bapak Ibu ada di layar mana. 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah semua, Pak. Sudah semua? Oke, sudah. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terus pantengin channel ataupun medsos di Academy Trainer. Banyak program-program menarik yang bisa diikutin, yang tentunya akan berguna di pekerjaan dan juga di usaha Bapak Ibu sekalian. Saya selaku host di siang hari ini mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.